Shalom, selamat malam rekan-rekan semua sekalian. Pada kesempatan pada malam hari ini saya mencoba memberikan satu sharing yang mungkin sedikit, tapi biarlah ini bisa menjadi bagian dari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membahas mengenai mukjizat, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan malam hari ini kembali kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka pikiran kami, hati kami, agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Apa yang hendak Engkau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, biar malam hari ini Engkau bukakan buat setiap kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik rekan-rekan sekalian, saya pada malam hari ini coba mengisi sharing kita yang biasanya recovery berada di rumah saja. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini kita bisa juga tetap menikmati sebagaimana kita biasa berkumpul bersama-sama menikmati kehangatan kopi dan juga kehangatan dari kebersamaan kita. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga tetap menghangatkan kita walaupun masing-masing kita di rumah aja. Baik, saya akan coba bahas mengenai beberapa hal terkait dengan mukjizat. Nah, ada beberapa rekan yang tanya saya, tolong Pak bahas sedikit mengenai mukjizat dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini mungkin nggak akan tuntas karena saya akan memberikan satu cuplik-cuplik dulu supaya kita mampu memahaminya perlahan-lahan gitu ya. Ya, saya berharap kita mau belajar, nggak bisa dalam satu rekaman pertemuan lalu bisa menuntaskan semua mengenai hal-hal seperti ini, mengenai mukjizat gitu ya, dan fenomenanya. Tapi saya akan coba kita perlahan mengunyah pelan-pelan gitu ya, mungkin membuat benang merah dulu gitu ya. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran 7, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir, dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Pada kesempatan ini tadi saya sudah bacakan bahwa Tuhan akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di tanah Mesir. Ya, jadi apa tujuannya? Di ayat yang kelima saya akan bacakan ulang buat setiap kita. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, ini Tuhan punya satu misi bahwa akan membawa bangsa Israel yang diperbudak oleh Mesir untuk membawa mereka keluar dari perbudakan. Ini misi. Jadi ketika kita bisa melihat bahwa Mesir ini kan banyak sekali dewa-dewa. Banyak sekali pemujaan-pemujaan terhadap ilah-ilah gitu kan, Baal-Baal. Begitu banyak, ada ribuan jenis dewa dan lain sebagainya. Kita tahu Tuhan mau sedang menantang Mesir, Mesir yang penuh dengan ilah-ilah, dengan Allah-Allah mereka, dengan Baal-Baal mereka, dan Tuhan akan menantang Mesir dan akan menunjukkan bahwa dialah Tuhan, akulah Tuhan. Nah, ini Musa dipanggil, dipilih, diutus oleh Tuhan Allah untuk menghadap Firaun, untuk bisa nanti ada tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat itu yang mengacu seluruhnya untuk menunjukkan bahwa Allah Israel itu adalah Tuhan yang sejati, bukan Allah-Allah yang mereka sembah ribuan banyaknya jenisnya itu. Maka Tuhan akan menurunkan tulah. Kita tahu dari tulah 1 sampai ke 10, maka Tuhan baru orang Mesir Firaun itu melepaskan bangsa Israel keluar daripada perbudakan. Tuhan sedang ini antara Tuhan Allah dengan versus dewa. Maka di Mesir karena banyak begitu dewa, maka Tuhan Allah menandakan tanda-tanda mukjizat-mukjizat besar untuk menunjukkan bahwa dialah Allah. Tapi yang akan kita bahas, coba perhatikan bersama-sama pada waktu mukjizat-mukjizat terjadi gitu ya. Sebelum tulah pertama terjadi, maka Musa menghadap kepada Firaun. Ya, saya akan bacakan di kisahnya lanjut di ayat Keluaran 7 ayat 6 sampai 13. Saya akan bacakan buat setiap kita.
Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diberitakan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat-tongkat harus menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hari Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengar mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, sebelum tulah ini terjadi, maka Tuhan melakukan satu tanda mukjizat bahwa tongkat menjadi ular. Nah, ketika itu Firaun pun memanggil menterinya, memanggil orang-orang berilmunya atau ahli-ahli sihirnya, dan ternyata mereka pun bisa melakukan hal yang demikian. Sekalipun kita tahu bahwa tongkatnya Musa memakan ular yang menjadi ular itu memakan tongkat-tongkat mereka gitu ya. Menelan tongkat-tongkat mereka. Mereka nggak mau lihat ada makna di balik itu. Firaun mikir, aduh, itu juga bisa dilakukan oleh dewaku, oleh Tuhanku. Bukan Tuhanmu saja yang bisa, Tuhanku pun bisa, dewaku pun bisa. Saya mau kasih tahu bahwa ada beberapa hal kita tahu bahwa sering kali mukjizat, oknum-oknum di luar daripada Tuhan, maksudnya kuasa si jahat pun bisa melakukan hal-hal yang demikian. Buktinya ahli-ahli sihir, ahli-ahli orang-orang berilmu Firaun pun bisa melakukan demikian. Kita akan coba lihat di dalam tulah pertama, saya akan coba kutip saja dalam Keluaran 7, masih dalam Keluaran 7. Ketika itu tulah pertama air menjadi darah, ya. Di dalam ayat yang 14 sampai 25 itu tulah yang pertama, air menjadi darah. Nah, ketika Musa dan Harun melakukan satu tanda mukjizat itu, sungai Nil menjadi air darah, maka juga ahli-ahli Mesir, saya akan bacakan buat kita semua di dalam Keluaran 7 ayat yang ke-22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, ternyata ahli-ahli Mesir pun melakukan hal yang sama. Bisa mengubah air menjadi darah. Ya, saya nggak bahas mengenai tulah, saya nggak bahas mengenai detail tulah per tulah gitu kan, tanda-tanda apa makna di balik itu semua, tidak. Tadi saya mau coba kita belajar terfokus kepada tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat ini gitu ya. Nah, kita melihat bahwa ternyata mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Musa dan Harun juga bisa dilakukan oleh ahli-ahli sihir atau orang-orang berilmunya Firaun. Nah, kita lihat di dalam tulah kedua, di dalam Keluaran 8 ya. Saya akan kutip lagi ayat ke-6. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermuncullah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir, ya. Ayat ke-7-nya, tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Dan ternyata ahli-ahli mereka, orang-orang Firaun pun bisa melakukan hal demikian. Jadi kita mau simpulkan, ini hal-hal sedikit saja saya cuplik gitu ya. Tidak semuanya gitu ya, dari beberapa kisah. Akhirnya pada tulah berikutnya juga, pada satu titik juga tulah ketiga, ahli sihirnya melihat bahwa mereka tidak bisa melakukannya gitu ya. Satu titik nggak bisa melakukannya, tetapi bukan berarti dia percaya kepada Tuhannya si Musa. Gitu ya. Saya akan coba cuplik satu kali lagi untuk tulah yang ketiga ya. Dimana ketika itu tulah ketiga itu nyamuk gitu ya. Saya akan baca ayatnya, mencuplik mengutip Keluaran 8 ayat 18 dan 19. Para ahli itu membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. 19.
Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Tuhan. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengar mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi kalau dari perspektif daripada bangsa Israel atau Musa dan bangsa Israel ini, maka kita tahu ini adalah tangan Tuhan. Dari awal ini adalah tangan Tuhan. Tetapi para ahli dari perspektif para ahli sihirnya, ketika mereka tidak bisa melakukannya lagi, sebenarnya bukan dia mengakui ada Allahnya si bangsa Israel, tidak. Bahwa ada dewa lain, harus ada Allah lain, Allahnya mereka gitu ya, yang mungkin ada satu yang lebih kekuatan yang mereka harus panggil lagi, yaitu Allah yang lain. Karena kita tahu di Mesir tuh banyak penguasanya, misalnya ada dewa langit gitu kan, ada dewa tanah, dewa air, dewa udara gitu kan. Hal-hal demikian banyak donasinya. Jadi mereka perlu dewa-dewa, mereka punya keterbatasan. Dewa air hanya sebatas di air saja misalnya. Jadi dewa langit, dewa banyak sekali. Saya nggak akan bahas banyak-banyak dewa ini gitu ya. Jadi saya melihat bahwa ketika itu dia tidak mengakui Allahnya bangsa Israel sebenarnya. Mereka mukjizat itu dia nggak bisa lakukan karena ada Allah lain atau dewa lainnya dia yang harus dia panggil lagi. Atau ada kuasa yang lebih besar lagi, itu Allah dewanya mereka yang mereka harus panggil lagi gitu loh. Jadi tidak membawa mereka untuk mengenal Allah yang sejati. Tidak membawa pada mereka untuk benar-benar mengakui dia Allah gitu kan. Allah yang sejati itu Allahnya bangsa Israel. Tidak. Nah, saya mau simpulkan bahwa kita harus sepakat bahwa di dalam mukjizat atau tanda-tanda yang dilakukan di dalam perjanjian lama ini pun tidak telak-telak itu semua hanya Tuhan saja yang bisa. Buktinya tadi kita sudah kutip ini, bahwa ternyata ada Allah lain atau dewa-dewa, orang-orang oknum lain, ini pasti sudah tahu dari si jahat, yang juga bisa melakukan hal-hal yang demikian. Nah, kalau kita sekarang bicara, atau apakah saya orang anti mukjizat lalu mengeluarkan ayat-ayat ini untuk kayaknya seperti mukjizat itu tidak ada. Tidak. Sekali lagi, saya secara pribadi banyak mendapat mukjizat besar dalam hidup saya terjadi dalam kehidupan pribadi saya. Tapi penekanannya bukan apa yang saya alami dalam mukjizat yang terjadi dalam kehidupan saya. Ya. Saya tidak menekankan hal-hal demikian, tapi waktu saya bicara begini bukan berarti saya juga orang anti mukjizat, tidak. Tapi saya mau kita makin hari makin cerdas melihat apa maksud dari mukjizat itu. Kita sudah baca di dalam perjanjian lama, Tuhan menyatakan tanda-tanda dan mukjizat itu untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia ingin mengatakan bahwa dialah Tuhan. Dialah Allah yang sejati, Allah yang benar. Allah Israel, Allah yang sejati. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Nah, orang Mesir itu ada juga konsep Tuhan, tapi Tuhannya mereka atau Baal, ilah-ilah mereka. Mereka anggap itu Tuhan yang sejati bagi mereka. Mereka juga punya Tuhan, makanya manusia dengan ketersesatannya gitu ya, ini juga memiliki konsep Allah gitu. Tapi Allah yang salah selama kita masih orang berdosa ini. Kalau kita tidak mendapat anugerah daripada Tuhan, maka Tuhan lakukan mukjizat-mukjizat dalam perjanjian lama untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa di luar sana, bukan bangsa umat pilihan, untuk pembedaan bahwa ini loh Tuhannya, ini loh Allah Israel, ini loh Allah yang benar, ini loh Allah yang sejati. Sebenarnya demikian. Nah, bagaimana ketika di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus datang. Kristus datang juga melakukan hal-hal yang besar. Tuhan Yesus juga melakukan mukjizat-mukjizat dalam pelayanannya. Untuk menunjukkan apa? Untuk menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Dia itu adalah yang diutus Allah Bapa. Dia itu adalah utusan daripada Allah Bapa. Dia itu adalah anak Allah, ingin menunjukkan, maka Tuhan Yesus juga melakukan hal-hal yang demikian, tanda-tanda atau mukjizat sebagai tanda bahwa dia dari Allah. Tapi apakah mukjizat membawa seseorang kepada pengenalan akan Tuhan? Apakah mukjizat membawa orang bisa percaya kepada Tuhan? Apakah demikian? Alkitab mencatat banyak sekali kisah mukjizat yang ternyata tidak membawa mereka kepada satu pertobatan yang sejati. Tidak. Coba kita coba flashback gitu ya. Banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan. Misalnya ketika 10 orang kusta itu sembuh gitu ya. Hanya satu yang kembali. Kita tahu kisah itu, ya. Jadi pada waktu itu Tuhan menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta.
Kita tahu bahwa hanya satu yang kembali. Nah, apa maksudnya? Mengapa hanya satu yang kembali? Bukankah mukjizat itu juga dirasakan oleh orang-orang 9 yang lainnya? Saya akan coba kutip di dalam Lukas 17. Saya akan baca kutip saja ke-10 orang kusta. Itu ayat yang ke-18 dan 19. Saya akan bacakan buat setiap kita. Dari ayat 17 dulu ya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat ada 10 orang sakit kusta yang akhirnya ditahirkan oleh Kristus, lalu hanya satu orang saja. Orang itu adalah orang Samaria. Ini penggambaran dari orang yang mungkin dianggap kafir. Bukan dari lingkungan orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang Samaria, orang-orang seberang yang dianggap kafir. Tapi mengapa hanya satu orang ini yang kembali? Dan Tuhan mengkonfirmasi iman mereka. Imannya satu orang ini, ya. Selalu ketika Kristus menyembuhkan, melakukan hal mukjizat, lalu dia mengkonfirmasi bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ketika mukjizat dinyatakan, diadakan, tidak membawa orang datang bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak. Mengapa Tuhan harus mengkonfirmasi orang Samaria ini, orang Asyir ini bahwa imanmu? Ini mau menekankan bahwa bukan mukjizat yang menyelamatkanmu, tetapi imanmu. Ketika kita percaya kepada Kristus di dalam iman kita, maka kita diselamatkan karena iman. Kita diselamatkan only by faith. Kita karena anugerah Tuhan turun, maka kita memiliki iman kepada Kristus, maka kita diselamatkan, tidak binasa. Ini penting. Bukan mukjizat yang terjadi, bukan karena engkau sakit lalu sembuh, lalu itu yang menyelamatkanmu. Tidak, imanmu yang menyelamatkanmu. Banyak hal-hal yang besar yang Tuhan Yesus lakukan juga ketika pada waktu itu kita tahu bahwa seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya, ketika itu Yesus melihat iman mereka. Kita tahu bahwa di dalam Matius 9, maka Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini gitu ya. Jadi ketika itu yang lebih menarik adalah ketika Tuhan mengatakan kepada orang lumpuh itu, saya akan kutip saja dalam Matius 9 ayat yang kedua B. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dan hatinya ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ayat kelima, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan kita melihat bahwa ketika orang melihat Tuhan melakukan mukjizat seperti itu pun, Tuhan malah melakukan hal yang lebih besar daripada mukjizat itu. Yaitu apa? Mukjizat yang terbesar yaitu mengampuni dosa seseorang. Mengampuni dosa orang berdosa itu adalah mukjizat yang paling besar yang Tuhan harus lakukan. Ketika itu orang deman sekali melihat hal-hal yang bersifat jasmani. Maka malah menghujat. Ketika Tuhan melakukan mukjizat itu, orang lumpuh terus berjalan, maka orang-orang ahli-ahli Taurat itu malah memikir dia menghujat Allah. Tuhan melakukan mukjizat itu untuk menunjukkan bahwa dia ini memang anak Allah. Tapi ketika orang-orang ahli Taurat itu melihat mukjizat depan mata mereka, depan mata kepala mereka, kenapa mereka justru bilang bahwa Yesus itu menghujat Allah, melontarkan tuduhan yang demikian? Bukankah ini menunjukkan bahwa mukjizat tidak akan pernah membawa seseorang untuk mengerti Kristus itu emang anak Allah? Setengah mati. Tuhan melakukan itu untuk supaya orang-orang tahu bahwa ini anak Allah. Tapi ternyata kita melihat bahwa apa yang terjadi seringkali tidak juga membawa orang kepada
pengenalan akan Allah. Saya coba mengutip kembali ketika Lazarus dibangkitkan di dalam dalam Yohanes 11, kita tahu di situ kisah mengenai bagaimana Lazarus dibangkitkan. Nah, pada waktu Lazarus dibangkitkan, maka di ayat ke-45 sampai 57 Yohanes 11 itu ada persepakatan untuk membunuh Yesus. Lalu di ayat yang ke-9 sampai ke-11-nya di pasal Yohanes 11, 9 sampai 11, itu persepakatan untuk membunuh Lazarus. Mengapa demikian mereka menyaksikan mukjizat besar itu? Saya akan kutip di ayatnya yang ke-47, Yohanes 11 sampai 47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mukjizat. Ketika lihat banyak tanda yang dilakukan oleh Kristus, justru membawa mereka untuk bersepakatan membunuh Yesus dan juga bersepakat untuk membunuh Lazarus. Ada satu ketakutan yang luar biasa. Ini kita nggak bicara nanti politik agama gitu ya. Tapi tidak membawa kepada seseorang akhirnya harusnya sadar, oh dia benar Tuhan. Dia ini Allah yang sejati, dia ini utusan Allah dan dia ini anak Allah. Maka kita harus percaya kepada dia. Ternyata tidak. Ternyata tidak ini semua. Nah, mengapa demikian? Emang ternyata begitu, enggak demikian. Enggak seperti yang kita bayangkan bahwa mukjizat itu membawa seseorang untuk bisa mengenal Kristus. Tidak juga. Alkitab tidak menuliskan bahwa hal-hal ini terjadi. Nah, saya akan coba menekankan untuk kita semua ketika di dalam Lukas yang ke-16, saya akan coba menutup dengan kisah di dalam Lukas 16, yaitu ketika Lazarus, orang miskin, pengemis gitu ya, yang akhirnya mati, dan orang kaya juga, kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin gitu ya, yang harus dua-duanya ini mereka akhirnya di dalam kekekalan, yang satu Lazarus di dalam pangkuan Abraham, lalu si orang kaya ini berada di dalam satu penyiksaan yang kekal gitu ya. Saya akan kutip saja di dalam Lukas 16 ayatnya ke 23 sampai 31. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang sangat tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Dan kata orang itu, kalau demikian aku meminta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Mukjizat toh, orang mati lalu dihidupkan, lalu ngomong ke mereka, bersaksi supaya mereka bertobat. Tapi apa kata Abraham di ayat ke-31? Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, poin saya yang terakhir ini akan saya menekankan bahwa kita tahu dari kisah ini, Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai 23, Tuhan Yesus ingin mau mengatakan bahwa mukjizat itu tidak bisa membawa orang untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus. Tapi bukannya mukjizat itu tidak ada. Mukjizat itu hanya untuk menyatakan bahwa Yesus itu ada anak Allah. Lalu membawa orang kepada pengenalan akan Kristus. Lalu ketika kita tahu, kita yakin bahwa itu di dalam kehidupan kita, yakin bahwa itu Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup, maka ada mukjizat-mukjizat yang terjadi yang dalam hidup kita, itu kita bisa diampuni dosa kita. Poin saya yang terakhir, bahwa mukjizat
Memang ada, tetapi mukjizat tidak bisa membawa orang kepada pertobatan yang sejati. Orang kaya ini minta karena ada 5 orang saudaranya supaya dia coba kasih fenomena mukjizat Lazarus bangkit dan kasih kesaksian supaya mereka bertobat. Abrahamnya, ada padamu siapa? Kesaksian Musa dan para nabi. Kesaksian Musa itu adalah bicara Taurat, dan juga para nabi ini bicara perjanjian lama. Sudah disaksikan pada waktu di dalam perjanjian baru. Kitab perjanjian baru ini belum menjadi satu kitab. Jadi mereka sudah pegang Taurat dan juga para nabi, ada kitab dalam perjanjian lama. Engkau tidak diyakinkan bahwa Tuhan sudah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia sudah menubuatkan di dalam kitab para nabi mengenai domba Allah, yaitu nanti Kristus di dalam perjanjian baru, yang Kristus itu datang sebagai keselamatan yang harus engkau percayai, di bahwa dia itu utusan Allah yang mampu menebus dosa dan mengampuni dosa manusia. Tetapi masih saja orang tidak percaya. Sudah melihat mukjizat pun tidak percaya. Maka kitab Taurat Musa dan juga kitab para nabi ini bagian daripada bahwa engkau harus dengan firman Tuhan baru bisa membawa orang kepada pertobatan. Jikalau tidak, maka mukjizat ini nggak mau diyakinkan, mukjizat pun enggak. Karena mukjizat itu lebih rendah daripada perkataan Allah yang dicatat di dalam Taurat Musa dan juga kitab para nabi. Ini yang lebih penting. Firman Tuhan lebih tinggi, lebih memiliki kuasa. Firman Tuhanlah yang membawa seseorang untuk bisa bertobat sungguh-sungguh. Firman Tuhanlah yang mampu membuat orang akhirnya menyadari dosa mereka, sehingga mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Karena mereka butuh keselamatan, karena mereka butuh pengampunan dosa. Dan itu ada di dalam Kristus. Makanya Kristus menyatakan kebesarannya. Dia menyatakan bahwa dia ini ada utusan Allah yang harus mati untuk menebus dosa Anda dan saya. Hanya karena iman. Maka dia mau katakan, percayalah kepadaku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kita saat ini orang-orang justru tidak menyadari bahwa pentingnya kebenaran firman Tuhan. Maka ketika kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Kristus menginjil untuk mengatakan ketika akulah roti hidup. Dia bicara bayang-bayang waktu zaman Musa, akulah roti hidup, itu mana yang kau makan itu yang sementara, itu bayang-bayang daripada Kristus. Sekarang Kristus sudah hadir. Justru waktu Tuhan Yesus melakukan mukjizat, membagikan makanan roti kepada orang banyak 5.000 orang. Mereka ketika tidak mau mendengar bahwa ketika Tuhan menyatakan diri akulah roti hidup, banyak mereka juga akhirnya mengundurkan diri dan meninggalkan Kristus. Bayangkan, mereka baru saja melihat kebesaran mukjizat terjadi. Orang-orang banyak makan roti. Tuhan adakan demikian rupa. Tapi mereka justru meninggalkan Kristus. Bagaimana dengan hidup Anda dan saya? Ketika hidup Anda dan saya didirect oleh mukjizat, maka saya yakin kita belum menjadi orang Kristen yang sejati. Tetapi Anda dan saya didirect oleh kebenaran firman Tuhan, maka engkau mencintai firman Tuhan. Ketika di dalam kehidupanmu engkau dapat merasakan mukjizat Tuhan, kau mengalami mukjizat Tuhan, dan mukjizat itu membawa engkau makin cintakan kebenaran firman Tuhan. Oke, you bisa tahu sekarang firman Tuhan lebih penting dari mukjizat yang kau alami. Maka engkau akan bersaksi mengenai kebenaran firman Tuhan, bukan mukjizat yang Tuhan adakan dalam hidupmu, termasuk dalam diri saya. Ketika kita sudah memahami hal ini, maka yang Anda bawa ceritain bukan mukjizat yang Anda dan saya alami, tetapi yang Anda bawa adalah mukjizat terbesar, yaitu apa? Saya bisa mengenal Dia lewat firman-Nya. Maka kita terus memberitakan firman Tuhan, kabar baik, yaitu Kristus mati, menebus hidup Anda dan saya, mengampuni dosa kita. Maka kita harus percaya di dalam Dia ada keselamatan dan kita memperoleh hidup yang kekal. Inilah berita kita yang harus kita saksikan. Kalau itu tidak, maka kebenaran firman Tuhan itu, mukjizat itu tidak akan pernah membawa seseorang mengenal kepada Tuhan. Karena mukjizat dilakukan justru di dalamnya ada perkataan Allah, yaitu iman itu muncul karena firman itu bertemu dengan kita. Saya berharap kita semua menyadari akan hal ini. Saya sudahi pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Kiranya Engkau membuat kami semakin hari memiliki kegairahan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Biarlah mukjizat ini terjadi atas setiap mereka, yaitu bahwa kami mengenal Kristus yang sejati lewat kebenaran firman Tuhan. Itulah mukjizat kami yang boleh kami alami hari lepas hari. Makin cinta firman Tuhan. Dalam nama yang kudus kami berdoa. Amin.